penjelasannya di dalam banyak ayat. Sementara penjelasan orang yang beriman itu hanya 3 ayat. Penjelasan tentang orang kafir itu hanya 2 ayat. Tapi penjelasan tentang orang-orang munafik itu sampai belasan ayat. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahayanya orang-orang munafik. Kalau diibaratkan orang-orang munafik itu seperti serigala berburu domba. Dalam ungkapan bahasa Indonesia. Jadi serigala itu binatang yang paling kuat dalam melancarkan kejahatannya di budayanya. Berburu domba karena dia nyamar berada di tengah-tengah domba, seakan-akan kawanan domba padahal sedang mencari mangsa. Nah, orang-orang munafik begitu. Oleh sebab itu, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengancam hukuman bagi orang munafik itu di neraka yang paling bawah. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik itu di neraka yang paling bawah. Keras sekali. Berbeda dengan orang-orang kafir tulen. Kalau orang kafir tulen itu muslim tahu ini kafir, karena terang-terangan menampakkan kekafirannya. Nah, kalau munafik dia kafir tapi penampilannya muslim. Nah, kan ngeri, ya jawab. Ngeri kan ya? Menipu. Penampilannya itu menipu. Oke. Jadi kemunafikan itu artinya ketidaksesuaian antara apa yang ada di dalam hati dengan ucapan atau perbuatan. Itu definisi kemunafikan. Ya. Kemunafikan terbagi menjadi 2. Yang pertama, nifaqun i'tiqadiyun. Kemunafikan dalam bentuk keyakinan. Ya. Apa yang ada di dalam hati berbeda apa yang ditampakkan. Di dalam hatinya benci Islam dan muslimin, tapi penampilannya muslim. Mereka inilah yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka yang paling bawah. Yang disebut dengan apa? Nifaqun i'tiqadiyun. Kemunafikan dalam bentuk apa? Keyakinan. Yang kedua, nifaqun amaliyun. Kemunafikan dalam bentuk perbuatan, atau yang disebut dengan nifaqun asghar, kemunafikan kecil. Kalau yang tadi nifaqun akbar, kemunafikan besar. Besar dan kecil itu bukan menunjukkan bahwa yang besar itu besar, yang kecil itu kecil, bukan. Itu hanya untuk membedakan. Ya, kalau kemunafikan besar, ya, ini kafir beneran nih, kafirnya kafir yang parah nih. Kalau kemunafikan kecil itu belum sampai pelakunya kafir. Tapi kita kan nggak
bisa melihat kasat mata, nggak bisa, karena kemunafikan kan tersembunyi di dalam hati. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebut sifat-sifatnya supaya kita notice, supaya kita waspada. Ya, dari orang-orang yang sifatnya seperti yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Balik kepada bahasa nifaqun asghar. Kemunafikan kecil atau kemunafikan dalam bentuk perbuatan. Contohnya sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, ayatul munafiqi salasah. Tanda orang munafik itu 3. Idza hadatsa kadzab. Kalau berbicara bohong. Wa idza wa'ada akhlaf. Kalau berjanji ingkar. Wa idza tu'mina khan. Jika dipercaya berkhianat. Itu tanda. Oke. Ketika ada orang mendapati lawan bicaranya seperti ini, boleh nggak dikatakan kamu munafik? Apa jawabannya? Nggak boleh, karena mengatakan kepada orang lain munafik itu lebih berat daripada mengatakan kamu kafir. Hati-hati. Tapi anehnya gampang sekali orang mengatakan kepada orang lain munafik. Bahaya ya. Ini bahaya. Kenapa kok bahaya? Sebab Nabi mengatakan man qala li akhihi ya kafir. Barang siapa yang berkata kepada saudaranya sesama muslim, wahai kafir, bicara kama qala, jika benar ucapannya, berarti dia telah menghalangi saudaranya dari rahmat Allah. Wa illa, kalau tidak sesuai dengan yang diucapkannya, hal ilaihi, maka ucapannya itu balik kepada yang ngomong. Ayat. Kafir, kafir. Tak benar ternyata. Balik ke ngomong. Bahayanya begitu ya, Pak. Ya, apalagi ngomong apa? Munafik itu lebih parah dan lebih berat ancamannya dibandingkan orang kafir tulen. Jelas, ya Pak? Nah terus gimana kalau kita mendapati ternyata ada di sana orang kalau bicara sukanya bohong? Ya. Kata Nabi SAW, ingatkan dia dengan mengatakan pada dirimu ada tanda-tanda orang munafik. Beda ya. Kalau mengatakan kamu munafik berarti itu vonis. Tapi kalau dibilang pada dirimu ada tanda-tanda orang munafik, ini bukan vonis. Ya, ini bukan vonis. Dan itulah yang diajarkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Jadi orang munafik itu lebih buruk daripada kafir tulen. Ya, karena dia berusaha untuk menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Oh iya, Allah yang mau ditipu sama dia dengan perbuatan. Iman, tidak ada yang bisa menipu Allah. Tapi itulah jahatnya orang munafik. Dia ingin menipu Allah. Nah sekarang kita baca nih ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
yang dimuliakan. An-nifaq wa idharul khairi wa israrus syarr. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, kemunafikan itu menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Wa huwa anwa', dan ada beberapa macam. Yang pertama, i'tiqadiyun, kemunafikan dalam bentuk keyakinan, seperti yang saya katakan tadi. Wa huwa alladhi yukhalladu sahibuhu finnar, yaitu orang yang kekal di neraka. Orang yang kekal di neraka jika melakukan perbuatan tersebut. Wa amaliyun, yang kedua adalah kemunafikan dalam bentuk perbuatan. Dari surat Al-Fatihah. Wa huwa min akbarid dzunub, dan termasuk dari dosa yang paling besar. Nanti akan datang rinciannya, insyaallah, seperti yang Allah firmankan. Dan ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Juraij, ya, seorang alim dari salafus saleh, pendahulu kita yang saleh, yang mengatakan al-munafiqu yukhalifu qawluhu fi'lah wa sirruhu alaniyatah wa madkhaluhu makhrajah wa mashhaduhu maghibah. Kata Ibnu Juraij, orang munafik adalah orang yang ucapannya tidak sama dengan perbuatannya. Orang munafik adalah orang yang batinnya tidak sama dengan lahirnya. Orang munafik adalah orang yang maksudnya tidak sama dengan keluarnya. Orang munafik adalah orang yang penampilannya secara kasat mata itu nggak sama dengan ketika dia nggak ada. Ketika ada dengan nggak ada itu beda. Lagi di hadapan orang itu beda dibandingkan ketika dia nggak ada orang, nggak di hadapan orang itu kemunafikan. Jelas ya? Berarti jelek sekali. Ya, konsisten. Mukanya banyak, bisa muka A, muka B, tinggal dipasang muka C. Ya Bu, itu orang munafik. Wa inna ma nazalat sifatul munafiqina fi suwaril madaniyah. Hanya saja turun sifat-sifat orang-orang munafik itu pada surat-surat Madaniyah. Surat-surat Madaniyah itu yang diturunkan di fase Madinah, yaitu setelah Nabi Muhammad hijrah. Jadi surat-surat dalam Al-Quran ada dua, ada Makkiyah, ada Madaniyah. Jadi fase Makkiyah itu fase Mekah. Itu selama 13 tahun tuh, ya. Ketika Nabi masih di fase Mekah, belum hijrah. Nah, setelah hijrah, maka ayat ataupun surat yang turun namanya apa? Madaniyah. Jelas ya? Selama 10 tahun loh. Nah, jadi sifat-sifat munafikin itu turunnya di fase Madinah. Kenapa? Karena nama kata Nabi yakun fiha nifaqun. Karena di fase Mekah nggak ada kemunafikan. Nggak ada kemunafikan. Maksudnya apa? Orang yang masuk Islam di fase Mekah itu benar-benar tulus keislamannya, bukan pura-pura, bukan pencitraan, benar asli Muslim. Makanya ketika diuji mereka tegar, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dengan teror, ancaman semacamnya, mereka kuat. Bahkan khilafuhu minan nasi makana yudhirul kufra mustakrahan. Bahkan di fase Mekah itu sebaliknya. Ya,
yang bernama Ammar bin Yasir. Ya, dia menampakkan kekufuran karena terpaksa. Sebab dia disiksa ketika orang-orang tahu bahwa Ammar bin Yasir itu Muslim, disiksa, siksa sampai mengucapkan kata-kata kufur. Akhirnya terpaksa dia mengucapkan kata-kata kufur itu supaya siksaannya berhenti. Bahwa bilbatil mukmin, sementara dalam hatinya dia beriman. Jadi terpaksa dia mengucapkan kata-kata kufur. Ya. Sampai akhirnya dia menghadap Nabi Sultan, wahai Rasulullah, binasa Ammar bin Yasir, ya wahai Rasulullah, maka yang terjadi pada dirimu? Ya wahai Rasulullah, Ammar bin Yasir mengucapkan kata-kata kufur karena disiksa. Ditalah kejadian itu. Maka Rasulullah mengatakan, kamu tetap orang yang beriman. Ya. Kamu tetap orang yang beriman. Karena kamu mengucapkan kata-kata kufur itu terpaksa. Kamu tidak kuat untuk menerima siksaan tersebut. Karena banyak sekali muslimin di fase Makkah itu diteror, disiksa macam-macam. Bilal juga disiksa. Yang lain-lain ibunya Ammar bin Yasir, ibunya Ammar, Sumayyah namanya. Itu sampai mati disiksa. Maaf ya, jadi ditombak bagian kemaluannya oleh Abu Jahal. Jadi dia wanita pertama yang mati syahid di dalam Islam. Ibunya Ammar bin Yasir. Sampai begitu siksaan. Jadi sampai dia menyatakan kalimat kufur tapi terpaksa. Makanya Allah mengatakan illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Jadi kalau orang mengucapkan kata-kata kufur ya kafir, keluar dari Islam, kecuali orang yang dipaksa, sementara hatinya itu tenang dengan keimanan. Seperti kisahnya Ammar bin Yasir ini. Nah itu di masa Makkah, nggak ada kemunafikan, nggak ada orang yang pura-pura masuk Islam, itu nggak ada. Jadi mereka yang masuk Islam benar-benar tulus. Ya, falamma hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Madinah, wa kana bil ansar min al-Aus wal Khazraj, wa kanu fi jahiliyatihim ya'buduna al-asnam ala tariqati musyrikil Arab wa bihal yahud min ahli kitab ala tariqi aslamihim. Kanu salasa qabail, Banu Qainuqa, Khulafa'ul Khazraj, wa Banu Nadir, wa Banu Quraidah, Khulafa'ul Aus. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, tibalah beliau di Madinah. Ya, di Madinah itu beliau bersama kaum Ansar. Ya, sering dengar ya kaum Ansar. Kaum Ansar itu yang belain Nabi Muhammad SAW. Ya, itu kaum Ansar. Bukan nama ormas, bukan. Nah, ini mereka yang belain Nabi Muhammad SAW. Nama sukunya adalah Aus dan Khazraj. Jadi ada dua suku di Madinah, Aus dan Khazraj. Sudah ucapan Aus, Khazraj, Aus dan Khazraj. Nah, kemudian ada juga orang-orang Yahudi yang tinggal di situ, dari ahli kitab. Kalau suku Aus dan Khazraj, mereka mengikuti cara ibadahnya kaum musyrikin, nyembah patung, nyembah pohon, nyembah kuburan, keramat. Itu kan jahiliyah.
Madinah itu ceritanya gimana? Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi orang-orang Yahudi itu tinggal di Madinah karena mereka tahu nanti akan ada nabi terakhir yang diutus oleh Allah, dan nabi tersebut akan berada di kota Madinah. Ada yang tahu siapa yang disangka menjadi nabi mereka? Ada yang tahu nggak? Mana ibu-ibu? Mereka menyangka nabi yang diutus oleh Allah dari kalangan Bani Israel. Jelas? Makanya mereka di situ. Nanti nabi itu akan belain kami. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengangkat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya benar tuh. Dalam Injil disebut juga namanya Ahmad, Muhammad sama. Di Taurat juga begitu. Disebut namanya. Akan tetapi yang di luar dugaan mereka, Muhammad itu ternyata dari bangsa Arab. Keturunan Ismail, bukan dari Bani Israel, bukan keturunan Ishak. Israel itu siapa? Israel itu Yakub. Yakub alaihissalam, Nabi Yakub. Yakub itu siapa? Putranya Nabi Ishak. Kalau Ishak itu siapa? Putranya Nabi Ibrahim. Kalau Ismail, putranya Nabi Ibrahim juga. Jadi tidak ada satupun nabi setelah Ibrahim kecuali dari anak cucunya. Hebat ya? Itu luar biasa. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, Yakub atau Israel punya anak 12. 12 itu 10 dari satu istri, yang 2 dari istri yang lain. Yusuf alaihissalam itu dari anak yang beda istri dengan 10 saudaranya. Kan 10 saudara sebapak itulah yang kemudian merencanakan untuk menghilangkan Yusuf, cemplungin ke dalam sumur. Itu kisahnya ya, dalam surah Yusuf ya. Nah, sampai akhirnya mereka ketemu kembali, maaf-maafan, seperti dalam surat Yusuf. Nah, 12 orang itulah yang kemudian berkembang tuh. Ya, 12 orang dari 12 itu. Nah, 12 itulah yang disebut dengan keturunan Israel atau Bani Israel. Jelas ya, teman? Terus berkembang luas. Nabi, rasul, terus sampai terakhir. Nabi siapa? Bukan. Nabi terakhir Bani Israel adalah Nabi Isa. Itu dia. Dari nama surah As-Saff. Qala Isa bin Maryam, ya Bani Israil, inni rasulun minallahi ilaikum. Jadi kata ketika Isa bin Maryam berkata, wahai Bani Israil, aku adalah utusan Allah, ini Rasulullahi ilaikum. Aku adalah utusan Allah untuk kalian. Jelas? Nabi besar mereka siapa? Siapa jemaah? Ayo. Nabi? Ayo, tadi ada yang menyebut kan? Bukan. Ayo, tadi ada yang menyebut betul. Nabi siapa? Hah? Nabi Musa alaihissalam. Ini Nabi besarnya Nabi Musa. Nabi terakhir mereka Nabi Isa alaihissalam. Jelas ya? Nah, di dalam Taurat dan Injil disebutkan nanti ada nabi terakhir. Ada nabi terakhir namanya Ahmad, namanya Muhammad. Ada beberapa nama. Rasulullah itu memiliki sejumlah nama.
dalam hadis yang sahih. Ya. Di antaranya adalah Ahmad, terus Muhammad, ya. Kemudian ada lagi namanya sesuai dengan hadis yang sahih, Mahi, Al-Mahi. Baik. Kata Rasulullah dalam hadis sahih, inna li asma, aku punya sejumlah nama, ana Muhammad wa ana Ahmad, ana Muhammad Ahmad wa ana Al-Mahi, dan aku Al-Mahi, yang artinya alladzi yamhullahu bi al-kufra, dengan aku Allah Subhanahu wa taala menghapus kekufuran. Wa ana al-hasyir, aku juga al-hasyir. Al-hasyir itu yang mengumpulkan. Alladzi yuhsyarun nas ala qadamayya, di mana manusia semua dikumpulkan di bawah kepemimpinanku. Wa ana al-aqib, nama lainnya adalah aqib, alladzi laisa ba'dahu nabi. Aqib itu artinya nabi terakhir. Aqib itu nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi namanya Al-Muqaffi. Al-Muqaffi wa huwa alladzi yukaffa atharu man sabaqah minal anbiya. Jadi beliau sebagai penutup jejak nabi-nabi sebelumnya, itu Al-Muqaffi. Jadi itu adalah nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang sama lagi? Yang pertama siapa? Muhammad. Yang kedua Ahmad. Yang ketiga Al-Mahi. Al-Mahi yang menghapus kekufuran, ya, berdasarkan perintah Allah. Terus kemudian yang kedua, yang keempat Al-Hasyir. Al-Hasyir, di mana seluruh manusia dikumpulkan di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad nanti di akhirat. Karena sayyidu waladi Adam yaumil qiyamah, aku adalah pemimpin anak Adam di hari kiamat. Terus kemudian yang kelima apa? Al-Aqib. Al-Aqib, ini penutup para nabi. Kemudian Al-Muqaffi, yang mengikuti jejak nabi-nabi sebelumnya. Yang mengikuti jejak nabi-nabi sebelumnya. Ada lagi. Kalau Toha sama Yasin itu nama Muhammad bukan? Ala Toha Rasulillah, ala Yasin Nabiullah. Nah itu salah itu. Gak ada dalam hadis yang sahih, gak ada Toha itu nama Rasul, gak ada juga Yasin itu nama Rasul. Ini keliru, salah. Ini banyak orang keliru ya di kelompok apa yang baca-baca itu, ala Toha Rasulillah, ala Yasin Nabiullah, salah. Ya. Itu adalah potongan-potongan huruf yang di awal surat. Yang pertama surat Toha, yang kedua surat Yasin. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi potongan-potongan huruf itu tidak ada yang tahu apa maknanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini disebut dengan ayat-ayat yang mutasyabihat, yang hakiki, betul-betul sama. Artinya tidak ada yang tahu sama sekali. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi mutasyabihat nisbi. Artinya bagi sebagian orang nggak tahu, tapi sebagian orang yang lainnya tahu, karena tingkat pengetahuan manusia itu berbeda-beda. Ya, ada yang sedikit, ada yang banyak, kan gitu. Bagi yang sedikit ilmunya itu sama buat dia, tapi bagi yang banyak ilmunya nggak sama, ya, nggak sama. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi nama-nama Nabi Muhammad SAW
disebut tuh nama Muhammad, disebut nama Ahmad, ya. Tapi yang mereka percaya dan yang mereka kira Muhammad atau Ahmad itu dari kalangan Bani Israel. Ternyata yang diutus oleh Allah Muhammadnya dari keturunan siapa? Ya, Quraisy, betul. Quraisy itu keturunan siapa? Ismail. Ya kan? Ujungnya sama-sama Ibrahim, sama. Tapi anehnya orang-orang itu rasis. Mereka tak terima. Kalau bukan Bani Israel tak terima. Padahal Muhammad SAW telah membuktikan bahwa dia Nabi utusan Allah dengan bukti-bukti yang sangat banyak yang bisa dibantah. Tapi namanya sudah rasis dari awal, ya kaum muslimah. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepada mereka, mereka kenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mereka kenal kepada anak-anak mereka sendiri. Berarti mereka tahu bahwa Muhammad tahu. Cuma satu yang tidak mereka tahu, bahwa Muhammad itu dari keturunan Ismail. Yang mereka kira keturunan siapa? Bani Israel. Jelas ya? Makanya ada 3 suku Yahudi tinggal di sekitar kota Madinah. Itu asal muasalnya. Kok bisa ada orang Yahudi di zaman itu? Karena mereka percaya ada Nabi terakhir diutus oleh Allah SWT, akan bela mereka, akan bantu mereka. Tapi mereka mengira Muhammad itu dari kalangan mereka. Ketika yang diutus dari kalangan dari bangsa Arab, dari keturunan Ismail, mereka menolak. Bukan? Gara-gara apa? Gara-gara apa? Nah itu bukan dari rasnya, dari keturunannya, gitu. Dan mereka iri. Iya betul, mereka ininya dari keturunan Bani Israel. Ternyata bukan. Tapi ini kan maunya Allah, kehendak Allah, bukan kehendak mereka. Kalau Allah mau mengutus siapapun dari hamba-hambanya, bebas saja bagi Allah SWT. Kok protes? Aneh. Nah itu aja. Kalau udah iri, udah dengki, hasad, kebenaran itu ditolak. Ya. Apa dalilnya? Wattaqafiru min ahli kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Coba dibuka suratnya. Surat Al-Baqarah 109. Baca artinya. Siapa yang baca? Silakan. Ada mic-nya? Ada sih. Ada. Iya, silakan baca. Biar tahu ya. Silakan. وَتَكَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. Iya. Iya. Mohon ya. Silakan. Ada terjemahan? Ya, terjemahan. Mau baca ayatnya boleh, mau dua-duanya boleh. Ayatnya baca a'udzu billahi minasy syaithanir rajim dan seterusnya. Ya, silakan.
karena rasa dengki, iri, hasad. Iri dengkinya karena apa? Selanjutnya itu setelah jelas, justru iri dengkinya, iri hatinya, setelah jelas kebenaran itu bagi mereka. Ternyata Muhammad benar, malah mereka berusaha ingin membuat muslimin murtad. Jadi kalau orang-orang kafir itu ahli kitab ya, kan berusaha ingin membuat murtad nih kaum muslimin. Ya, mereka ingin sekali membuat murtad kaum muslimin. Sangat berkeinginan, terutama orang-orang Yahudi. Ya, terutama orang-orang Yahudi. Kenapa kok mereka ingin membuat murtad? Bukan karena mereka merasa benar. Ingat ya, bukan karena mereka merasa benar, tapi mereka melihat Muslim itu benar dan Islam itu benar. Terus kok bisa ini dengki padahal gampangnya masuk Islam itu selesai. Nah, disitulah kalau sudah rasis, ya, kalau sudah pengennya sendiri, golongannya sendiri, ya kan, kelompoknya sendiri, nggak mau terima. Selain dari kelompoknya nggak mau terima. Kan mereka ini, ya, utusan Tuhan ini dari Bani Israel. Ketika Allah mengutus Muhammad dari keturunan Ismail, mereka marah. Terus mereka menuduh Jibril berkhianat. Coba. Iya. Dan mereka menganggap Jibril sebagai musuh. Subhanallah. Ya. Dan itu ditiru oleh orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah yang ekstrem itu tidak menganggap Muhammad sebagai nabi. Yang benar Ali bin Abi Thalib nabinya. Jadi Jibril lagi yang dituduh salah. Kamu salah, gitu kan? Padahal Allah menyebut Jibril sebagai Al-Amin, yang terpercaya. Orang-orang Yahudi menuduhnya pengkhianat. Orang-orang Syiah menuduhnya pengkhianat. Jadi orang Syiah sama dengan orang yang kafir. Ya. Jadi kalau sekarang ini ada propaganda orang-orang Syiah itu belain Islam, itu bohong. Sebenarnya belain kepentingannya sendiri. Kalau di Libanon ada Hizbullah, kalau di Yaman ada Houthi. Ya. Orang Syiah juga satu geng, satu grup. Gitu. Jelas ya, Mas? Jadi mereka menuduh Jibril berkhianat. Gitu. Oke, balik lagi kisah tadi, kenapa orang-orang Yahudi ada yang tinggal di sekitar Madinah, karena mereka berharap nabi terakhir itu yang namanya Muhammad atau Ahmad akan datang, dan mereka mengira itu dari Bani Israil. Ketika jelas bagi mereka Muhammad dari keturunan Ismail, mereka menolak. Tidak ada alasan menolak, jelas utusan Allah. Dikasih bukti lagi, ini utusan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Pernyataan Allah dalam Al-Quran dan bukti-bukti mukjizat lainnya. Nah, disitulah jemaah, ketika seorang sudah mau menang sendiri, ya, sudah rasis, kebenaran pun bisa ditolak. Gara-gara rasis. Nah, untuk bilang Muslim tak boleh rasis. Nabi Muhammad SAW melarang Muslim itu rasis. Ya, tak boleh. Karena yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mereka yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia dari kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Oke. Nah, balik kita cerita. Jadi ada tiga
suku Yahudi. Yang pertama Bani Qainuqa, yang kedua Bani Nadir, yang ketiga Bani Quraidah. Oke, kita lanjut ya. Falamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, wa aslama min al-ansar min qabilatain al-Ausi wal Khazraj, maka masuk Islamlah dari golongan Ansar dari dua suku Aus dan Khazraj. Jadi ketika Nabi tiba di Madinah, ada yang masuk Islam, ada yang belum masuk Islam. Ya, nah, itu kisahnya. Jadi masih campur tuh. Dalam satu rumah itu nggak Muslim semua, ada yang masuk Islam, ada yang belum masuk Islam. Tapi ketika Nabi datang, setiap rumah di kota Madinah pasti ada Muslimnya, Ya, tapi nggak semuanya Muslim gitu loh. Ya kan? Beda ketika Nabi masih di Mekah, itu sedikit sekali yang masuk Islam. Begitu Nabi tiba di Madinah, ya karena sudah ada dakwah sebelumnya, Nabi mengutus sejumlah sahabat sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, sehingga saat Nabi datang di setiap rumah pasti ada Muslim, pasti. Ya, oke. Wakal man aslama minal Yahudi, dan sedikit sekali orang Yahudi yang masuk Islam. Kami sebut ada 3 suku ya. Sedikit sekali dari mereka yang masuk Islam, illa Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, kecuali Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini tokohnya Yahudi tadi. Terus dia masuk Islam. Walam yakun idzaka nifaqun aidan. Di awal kedatangan Nabi Muhammad SAW ini baru datang ya, belum ada kemunafikan, Ya, belum ada kemunafikan. Oke. Lihat orang yang menjadi muslimin ba'da syaukatin tukhaf. Karena saat itu belum ada kekhawatiran terhadap kekuatan muslimin, karena jumlahnya sangat sedikit. Bahkan alaihi salatu wassalam wa ala al-yahud wa qabail katsira min ahya'il Arab hawalil Madinah gitu. Bahkan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya itu disambut oleh orang-orang Yahudi, juga oleh suku-suku dari desa-desa Arab di sekitar kota Madinah, ya kan? Karena memang apa? Dianggap masih minoritas, belum punya kekuatan. Pada masa waqa'atu Badrin al-Ukhma wa adharallahu kalimatahu 'ala al-Islam wa ahda, ketika terjadi perang Badar Kubra, perang Badar besar, itu di tahun kedua Hijriah, jadi 2 tahun setelah Nabi tiba di Madinah. Allah Subhanahu wa taala menampakkan kalimatnya tinggi. Allah Subhanahu wa taala meninggikan Islam dan pemeluknya. Nah, sudah semakin tampak nih kekuatan, karena di situ Allah menangkan kaum muslimin, mengalahkan pasukan kaum musyrikin di perang Badar. Padahal muslimin jumlahnya hanya 300 sekian belas. Sementara orang-orang kafir itu jumlahnya 1000 dengan persenjataan lengkap. Kaum muslimin tidak siap perang saat itu, tapi Allah bantu dengan turunnya malaikat, dan Abu Jahal tewas di Badar. Gempar akhirnya, hebat ternyata, mulai diperhitungkan. Qala Abdullah bin Ubay bin Salul wa kana aqsa fil Madinah wa huwa min al-Khazraj wa kana sayyidat ta'ifatayn fil jahiliyah. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul ini tokohnya munafik, tokoh munafikin. Abdullah bin Ubay bin Salul dulunya dia tokoh di Madinah sebelum kedatangan Muhammad SAW, dan dia berasal dari suku Khazraj. Dan Abdullah ini tokoh dari 2 suku itu di masa jahiliyah. Jadi memang dia adalah tokoh terkenal. Wa kan azamu ala ayyuhalibuhu alaihim,
Rasul ini sebagai pemimpin mereka. Ya, faja'ahumul khair wa aslam. Namun ketika datang kebaikan, datang Muhammad SAW, akhirnya mereka masuk Islam. Abdullah bin Ubay bin Salul nggak jadi diangkat sebagai pemimpin mereka, batal. Ustadz ya, fabaqiya fi nafsihi minal Islam wa ahlihi. Oke. Akhirnya orang-orang sibuk masuk Islam, tinggal dia di tengah-tengah kaum muslimin, ya kan? Baik. Falamma kana waqata Badrin qala hadza amrun qad tawajjaha fa adhara dukhul fil Islam. Ketika datang perang Badar dan menang Rasulullah, akhirnya Abdullah bilang begini, waduh, udah saatnya nih aku masuk Islam. Jadi masuk Islamnya itu bukan tulus, tapi pura-pura. Disinilah asal usul kemunafikan terjadi. Itu ceritanya. Kenapa? Karena Abdullah bin Ubay bin Salul ingin eksis, ingin tetap dunianya nggak diganggu, bisnisnya nggak diganggu, ya kan? Kalau dia kafir kan, enak juga nih, udah banyak muslimin di Madinah gitu kan. Akhirnya dia pura-pura masuk Islam. Itulah kemunafikan asalnya. Padahal dia kafir. Makanya disebut apa? Serigala berbulu domba. Hatinya benci kepada Islam dan muslimin, tapi penampilannya sebagai muslim. Itulah keadaan munculnya kemunafikan. Lihat Allah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahayanya orang-orang munafik. Ada sifat munafikina. Allah sebutkan sifat-sifat orang-orang munafik tersebut di antara yang tarra bi dhahiri amrihim al-mu'minuna, supaya kaum mukminin tidak tertipu dengan penampilan mereka. Seperti banyak sifat-sifat. Di sini kata Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada di antara manusia orang yang berkata, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir, padahal mereka tidak beriman. Siapa yang bocorin? Siapa yang bocorin? Apa jawabannya? Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia penampilannya begitu, kita nggak tahu isi hati orang kan? Iya nggak? Kita nggak tahu isi hati orang, tapi Allah yang bocorin ke kita. Ini ada nih orang yang pura-pura posisi, ngakunya beriman kepada Allah, ngakunya beriman kepada hari akhir, padahal bohong. Nih, oke. Terus apa sifat berikutnya? Sifat berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, yukhadi'una Allah wal ladzina amanu. Mereka ingin menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Padahal tidaklah mereka menipu melainkan diri sendiri tanpa mereka sadari. Mereka ingin menipu Allah, mereka ingin menipu kaum mukminin, tapi sebenarnya mereka sedang menipu diri sendiri. Baik. Sementara di ayat yang lain, surat Al-Munafiqun ayat 1, kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah." Apabila datang kepadamu wahai Nabi orang-orang munafik, mereka akan berkata, kami bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah, tapi bohong. Itu bohongnya aja. Kan Allah bilang, itu bohong itu. Engkau utusan Allah, tapi bohong. Dalam hati mereka tak percaya. Itulah orang-orang munafik kayak gitu. Nah, kalau di sini mereka bilang apa? Kami beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, tapi bohong. Nah, yang bocorin siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Ini kan perkara gaib memang. Dalamnya lautan bisa diketahui, dalamnya hati siapa yang tahu?
Di lanjutnya ya, ayat 8 dan 9. Ayat 9-nya kata Allah, yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka ingin menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman dengan penampilan mereka secara lahiriah, tapi batinnya apa? Bohong. Batinnya bohong. Di surat Al-Mujadilah ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yab'atsuhumullahu jami'an, di hari ketika Allah mengutus seluruh mereka, ya, seluruh mereka. Mereka ini siapa? Orang-orang munafik. Nanti di akhirat. Ini bocoran juga nih dari Allah. Coba bayangin jemaah, perhatikan. Fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum. Mereka bersumpah di hadapan Allah seperti mereka bersumpah di hadapan kalian. Orang-orang munafik pasti ingin menipu Allah. Coba di akhirat, coba berani-beraninya mereka berusaha menipu. Mereka ini tidak ada malunya gitu. Jadi udah benar-benar rusak. Ya, benar-benar rusak. Munafik itu benar-benar rusak. Di akhirat loh, di akhirat. Oh, di dunia masih bisa lari sana, sini, bersembunyi apa dan sebagainya. Bisa koles-koles. Di akhirat, di hadapan Allah langsung mereka berani bahkan pakai sumpah. Nekat ya, nekat banget. Ingin menipu Allah. Ya, sebagaimana mereka bersumpah di hadapan kalian ketika di dunia. Wa yasbuna annahum 'ala syai', dan mereka mengira bahwa mereka itu di atas sesuatu. Ala innahum humul kadhibun, kata Allah, ketahuilah mereka ini benar-benar bohong, pembohong. Subhanallah. Ini orang munafik. Ngeri ya. Baik. Terus di ayat yang ke-9-nya lagi, balik lagi ke ayat wa may yakhda'una illa anfusahum wa may yash'urun, dan di dalam mereka menipu melainkan diri mereka sendiri. Di ayat yang lain surat An-Nisa 142, kata Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ingin menipu Allah, tapi Allah balas tipuan mereka. Tuh, nekat ya. Tuhan pencipta alam semesta ini mau ditipu sama orang itu. Gak cukup nipu manusia, nipu Allah, nipu Tuhan yang bayangkan. Subhanallah. Sebegitunya rusak keyakinannya. Gak beriman, gak percaya kepada Tuhan. Seakan-akan Tuhan itu makhluk bisa ditipu. Padahal Tuhan Maha Tahu, gak percaya dengan Maha Tahu Tuhan. Masih juga mau ditipu oleh Dia. Sekali lagi, betapa rusaknya keyakinan orang munafik. Bahaya. Tapi akhirnya apa? Tipuan itu balik kepada mereka sendiri. Sampai sini ya. Ya, 10 nanti kita akan sambung lagi insyaallah. Tipu lebih kuat di dalam hati mereka ada penyakit rasa dan Allah tambah penyakit kesesatan dan seterusnya akan dijelaskan nanti pada pertemuan berikutnya. 2 ayat untuk pagi menjelang siang. Masih ada sisa waktu, kita pakai untuk tanya jawab. Masih ada 10 menit. Silakan. Waalaikumsalam. Silakan. Ini panjang. Iya, kurang panjang. Sampai sini sudah maksimal. Deketin aja sini. Waalaikumsalam. Ulangi. Yang munafik itu yang pertama itu, misalnya kita sholat orang yang suka menunda waktu itu apakah termasuk di sifat munafik? Terus bagaimana dengan Sholat yang menunda-nunda waktu? Oh iya. Waktu kan sholat asar misalnya ketiga, ntar aja jam 5 akhirnya. Apakah itu termasuk dari orang munafik? Terus apakah
kaum ibu-ibu ini yang berniat berkurban, itu kadang kita kan suka kunci rambut satu ya. Terus ketika kita bawa kunci kita tuh rambut ke bawah Ustaz. Nah, itu seperti apa Ustaz? Mohon pengarahannya bahwa kami mohon bantuan untuk jawaban Ustaz. Ya, baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, pertama tentang menunda sholat. Menunda sholat kalau masih dalam rentang waktu sholat itu nggak apa-apa. Untuk wanita ya, untuk wanita itu sholat terbaik di rumah. Ya, Nabi SAW yang mengatakan begitu. Walaupun yang jadi imam adalah Rasulullah dan sholatnya di Masjid Nabawi, ya kan? Dan itu keistimewaan. Tapi Nabi tetap bilang sholat wanita di rumah lebih utama, lebih baik. Tapi kalau wanita pengen ke masjid, jangan dilarang. Gitu. Oke, jadi wanita di rumah. Seandainya dia di rumah, bisa nggak dia sholat misalnya di dalam rentang waktu sholat tersebut? Misalnya dulu jam 12 misalnya, dia sholatnya jam 1, boleh? Nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kalau menunda sampai waktunya keluar. Sampai waktunya apa? Keluar. Misalnya sholat zuhur jam 4 atau setengah 4, kan berarti tidak keluar waktunya kan? Nggak boleh. Tapi kalau masih dalam rentang waktu nggak apa-apa. Misalnya setengah 2, jam 2 masih dalam rentang waktu sholat zuhur, apa-apa. Tapi kalau supaya segera gugur kewajiban selesai di awal waktu itu bagus, ya. Dan tidak disebut sebagai munafik. Munafik itu kalau yang menunda-nunda sampai keluar dari waktu itu. Terus bagaimana dengan pria? Pria kudu di masjid. Ya, bagaimana kalau dia sholatnya di rumah? Ya, ada pendapat sholatnya sah, tapi dia berdosa. Kenapa? Karena Nabi perintah pria itu sholatnya di masjid, harus ke masjid. Kalau nggak ke masjid ya dosa. Gitu ya. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua, ya, tentang kurban. Kurban itu peruntukannya untuk siapa saja. Kurban bagaimana? Kalau seorang punya kemampuan, maka dianjurkan untuk berkurban. Seberapa banyak? Sebanyaknya. Bebas kalau banyak-banyak. Tapi minimal seorang berkurban kambing atas nama dia dan sekeluarga. Boleh. Seorang pria, ya, dengan seluruh keluarganya dia kurban seekor kambing saja. Dan pernah terjadi di masa Nabi Muhammad SAW dari Sahih Tirmidzi dari Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi dahulu ada di masa Nabi SAW seorang yang kurban seekor kambing atas nama dirinya dan keluarga. Jadi semua takut dapat. Tapi kalau banyak duit, ya bisanya kurban 2 ekor, 3 ekor, 4 ekor, dan sebanyak terserah. Ya, terserah. Tapi minimal 1 ekor kambing atas nama dia sekeluarga. Bagaimana dengan orang sudah meninggal dunia? Boleh disertakan. Karena Nabi pernah mengatakan, Allahumma hadza anni wa an ummati, ya Allah ini kurbanku dan kurban umatku. Ketika Nabi kurban, ada umatnya yang sudah meninggal duluan. Ini menunjukkan orang mati boleh disertakan, bukan dikhususkan. Misalnya orang tua sudah meninggal, ya Allah itu kurban saya dan orang tua saya juga. Boleh seperti itu. Jelas? Alhamdulillah. Satu lagi, Ustaz. Oleh sebab itu, seekor kambing itu lebih utama dari 1/7 sapi. Ya, sapi kan dibagi 7 tuh. Ya, urunan misalnya per orang.
sepertujuh sapi itu nggak bisa diatasnamakan dirinya dan keluarganya. Sepertujuh sapi itu cuma satu orang aja. Siapa yang kurban di situ? Makanya tadi para ulama bilang satu ekor kambing itu lebih baik dari sepertujuh sapi. Kan sepertujuh sapi dengan satu ekor kambing kan sama sebenarnya kan. Tapi satu ekor kambing itu lebih utama. Kenapa? Karena ada petunjuk Nabi, beliau menyetujui bahwa di masa itu ada seorang berkurban atas nama dia dan keluarganya semua. Kalau anggota keluarganya 10 orang ya semuanya ikut berkurban, walaupun hanya seekor. Jelas? Satu lagi tadi Satu lagi apa tadi? habis Ramadan ya. Oh, tanda amalan di bulan Ramadan diterima itu apa? Tandanya dia semakin dekat kepada Tuhan, semakin dekat kepada Allah, ibadahnya tetap jalan. Ya, karena tanda satu kebaikan itu melahirkan kebaikan berikutnya. Ya, jadi misalnya dulu baca Quran nih, tetap dia baca Quran. Ya, dia puasa, tetap dia puasa sunnah masih dia jaga. Dia sholat malam, dia tetap masih sholat malam. Itu tanda.